Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaris Wahini dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai esai ilmiah yang saya tulis dengan subtema virus corona dan judulnya terbentuknya masyarakat toleran di tengah COVID-19 yang berkaitan dengan pentingnya toleransi di masa pandemi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit tentang esai ilmiah. Esai ilmiah populer yaitu sebuah karangan non-fiksi singkat yang bertujuan untuk memberikan gambaran luas ataupun solusi unik terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat. Nah, esai itu sendiri memiliki 50% fakta dan memiliki 50% opini. Nah, berdasarkan tema dan judul esai ilmiah ini akan menceritakan atau menginformasikan serta mendeskripsikan bagaimana sih sikap toleransi itu dan mengapa sikap toleransi mulai terbentuk di masa pandemi. Nah, untuk unsur-unsur esai sendiri yaitu terdiri dari pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Nah, saya akan menjelaskan atau memberitahukan bagian-bagian unsur-unsur yang terdapat dalam esai tersebut di sini. Nah, untuk paragraf 1 sendiri itu berisikan termasuk unsur pendahuluan. Nah, pendahuluan itu sendiri biasanya terdapat definisi, arti, atau asal-usul. Di sini, sejak terhitung akhir tahun 2019 hingga kini dunia sedang mengalami krisis besar terutama dalam bidang kesehatan. Virus corona atau yang biasa disebut COVID-19 menyerang hampir ke seluruh belahan dunia menjadi pandemi yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Nah, di sini terdapat citasi. Citasi ini berkaitan dengan Dr. Pusaka di bagian halaman nanti. Citasi ini citasi itu biasanya berisikan tentang sumber. Jadi informasi ini berarti bersumber dari WHO dan 2020 yaitu tahunnya. Nah, kemudian lanjut ke paragraf kedua. Nah, warnanya beda ya. Untuk paragraf kedua, ketiga, bahkan keempat, ini masuk ke dalam unsur isi. Isi itu sendiri biasanya berisikan permasalahan, teori, dan lain-lain. Nah, di sini mulai muncul nih permasalahannya. Jadi untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat merupakan bagian isi. Di mana sih letak permasalahannya? Yaitu mulai dari pertama, virus corona ini menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, orang kaya ataupun miskin, muslim maupun non-muslim, pemerintah, elit politik, bahkan elit global. Di Indonesia sendiri saat ini 6 Januari 2001 tercatat positif 788.402 dan sembuh 652.513 dan meninggal 23.296. Nah, di sini ada citasi lagi yaitu
Sumber dari informasi yang saya dapatkan yaitu KPCPN 2020. Di sini bisa dibaca juga ya, hingga paragraf keempat. Namun di bagian paragraf keempat ini mulai menuju kepada kesimpulan di bagian bawah. Jadi mulai menuju kesimpulan. Karena ini sudah mulai menuju kesimpulan, dan untuk paragraf terakhirnya yaitu kesimpulannya. Biasanya kesimpulan itu harus mudah diingat, serta mampu memunculkan kesan kehabisan atau penutupan. Jadi berisikan penegasan yang menegaskan bahwa cerita apa sih isi dari cerita itu. Biasanya diawali dengan kata dengan demikian dan lain-lain. Jadi seperti ini. Dengan demikian, toleransi dapat dilakukan dengan saling menghargai, peduli kepada sesama, dan saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Merawat toleransi di tengah pandemi tidak menjadikan halangan bagi kita semua untuk saling menjaga dan menghormati satu sama lain. Dengan tertib toleransi, niscaya kerukunan tatanan kehidupan akan damai dan sejahtera sehingga tidak terjadi gejolak permusuhan dan kebencian. Kita sebagai umat manusia harus berjuang menghadapi musibah ini agar kehidupan kita semakin bermanfaat bagi manusia lain. Nah, ini muncul kutipan lagi dari sumber yang selanjutnya, yaitu semua orang akan berharap dengan berakhirnya pandemi corona nanti justru akan muncul pandemi toleransi. Semoga pandemi ini juga berisikan harapan. Semoga pandemi ini sebagai sarana belajar yang baik untuk mengingatkan kita semua bahwa negeri ini tidak hanya dibangun oleh sekelompok orang, tetapi negeri ini adalah hasil perjuangan semua anak bangsa dari berbagai latar belakang, etnis, dan agama. Dan negeri ini adalah tempat yang nyaman bagi semua golongan, semua umat Tuhan. Nah, ini kutipan dari Wan. Ini nama orangnya, sedangkan citasinya ini sumber dari informasi yang saya ambil itu berdasarkan sumber ini, Nusa Daily 2020. Tapi yang mengatakan adalah orangnya ya, namanya Wan. Selanjutnya, tetap jaga kebersihan, selalu mentaati protokol kesehatan, dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan semua aktivitas bisa berjalan normal kembali. Selesai. Singkat ya. Nah, untuk halaman terakhir, yaitu berisikan daftar pustaka. Untuk daftar pustaka, sesuai dengan citasi yang tadi, dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Nah, jadi daftar pustaka itu harus sama atau berkaitan dengan citasinya ya. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.